Makassar. 60 26 749. Ya, sudah ada 9 orang. Kita ada pesertanya 27 ya. 24 harusnya, Pak. Ya, ya. Mungkin on the way atau mungkin bermasalah di jaringan juga. Ya, sudah ada 15 ya 16 ya. Di mana dia tugas? Ya. 17 orang sekarang. Bisa dimatikan mic-nya dulu. Sekarang sudah 20. Kita tunggu berapa orang lagi? Ada 6 orang lagi. 22 sekarang. Masih ada yang mau menambah? Kita ada 26 orang, berarti ada 4 orang lagi. Mana? Oke, 23. Kalau Anda selesai ya, kita lanjutkan ke di menti.com. 24 sekarang, lagi 2 orang. Oh, ada yang baru masuk tuh. 25, lagi 2 orang kayaknya nih, karena sekarang bertambah 28, berarti 27. Lagi 2 orang. Tujuh orang di Makassar, 16 orang luar Makassar. Ini Pak ID. Ya, kenapa? Oke, kita pindah ke pertanyaan kedua ya. Tuliskan nama tempat di mana Anda sekarang, contoh Makassar, Jakarta, Baru, Sopeng, Wajo, dan lain-lain. Dengan kode yang sama. Silakan. Ambon, wow. Jakarta, wow. Sudah ada 14 orang. Ya, 18 orang. Oh, ada Polman juga ini, satu kampung dengan saya ini. Oh, Saliwa. Oh, Saliwa. Akbar, bisa dimatikan mic-nya, Akbar. Oke, 23 orang sekarang. Masih ada yang mau menambah? Sekarang ada 30 orang, berarti 29 kita ini. 6 more people. Maaf Pak, jangan. Oh iya, enggak masalah ya. Sekarang sudah 25 orang, masih ada yang mau menambah informasi?
Maaf, jangan jadi bisa ini Pak. Oh iya, iya. Oke, 26. Mau sebelum Pak ya. Oke, ada tambahan 27. 2 orang lagi, mudah-mudahan bisa masuk. Oke. Sampai 27 saja ya. Oke. Saya stop share di sini. Wow, yang paling jauh ada dari Ambon kayaknya tadi. Kemudian disusul Jakarta juga ada. Dan yang membahagiakan saya karena ada satu kampung saya. Yang dari Polman, di Polman mana, Dek? Boleh bicara? Yang menulis Polman dari mana? Polman mana? Halo? Halo? Oke, baik teman-teman sekalian. Saya share. Ya, tadi lebih banyak di Makassar memang. Oke, tetapi kalau dilihat yang data pertama, oke, lebih banyak yang dari luar Sulawesi. Tetapi ketika melihat posisinya yang tepat di mana, tetap Makassar yang menduduki terbanyak yang memilih. Ya, baik. Saya lanjutkan penjelasan saya. Ini agenda kita. Mudah-mudahan sebentar kita bisa lakukan diskusi dan presentasi. Terus kemudian capaian pembelajarannya ada 4, mampu menjelaskan informasi dan konten pembelajaran, mampu mengidentifikasi kontrak pembelajaran, kemudian mampu mengenali teman kelasnya. Saya rasa Anda sudah mengenali ini karena Anda sudah melalui program P2KMB kemarin pada level Prodi, sehingga sudah saling kenal mengenal. Kemudian sekolah, oke, Anda juga sudah mengenal ini dan sebentar mudah-mudahan jaringannya bagus, kita bisa masuk ke sekolah langsung dengan baik. Oke, saya akan tampilkan RPS kita. Apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Belum kelihatan di layar jadi. Kelihatan tadi, Pak. Ya, tadi masih proses. Nah, sekarang sudah muncul. Saya share ya. Saya akan mulai dari pertemuan pertama. Ini RPS-nya muncul di layarnya? Ya, Pak. Ya, Pak. Muncul. Iya Pak. Pertemuan Iya Pak. Oke. Saya perbesar ya. Oke, di pertemuan pertama yang seperti kita lakukan saat ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan cakupan dan konten mata kuliah. Kemudian masuk di pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi ketuhanan dalam Islam, pembuktian eksistensi Tuhan, serta ketauhidan. Saya rasa dengan keberislaman teman-teman selama ini sudah pasti tahu namanya kalimat tauhid.
La ilaha illallah. Oke. Ilahun banyak, tapi illallah. Oke, banyak itu kata ilahun, Tuhan, tapi illallah berarti hanya ada Allah. Nah, konsep kita, konsep tunggal atau tauhid, bolehlah agama lain punya trinitas, boleh 3 Tuhannya, boleh 4 Tuhannya, boleh 7 Tuhannya, silakan saja. Yang jelas kita sudah berketetapan dan mengimani dan meyakini bahwa kita hanya punya la ilaha illallah. Ada dua kali pertemuan ini teman-teman sekalian untuk topik konsepsi ketuhanan dalam Islam. Nah, di pertemuan keempat, teman-teman sekalian, mahasiswa mampu mengemukakan konsepsi manusia menurut Islam. Oke, kita ini tercipta sebagai manusia, kita ngapain aja di dunia? Apakah hanya sekedar diciptakan begitu? Ternyata tidak. Oke, kita datang ke dunia dan diangkat oleh Allah menjadi khalifah di bumi. Namun demikian, dalam perjalanan kehidupan manusia, kadang-kadang orang melupakan dimensinya. Dalam diri manusia ada 2 dimensi. Pertama, dimensi jasmania, dimensi ruhania. Kalau dimensinya lebih menonjol dimensi jasmania, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Sehingga yang lebih harus menonjol adalah dimensi ruhanianya, ruhnya kita. Oke, yang harus. Nah, kadang-kadang juga orang melupakan kodratnya. Dia tercipta laki-laki, tapi dia mau jadi perempuan. Dia tercipta perempuan, tapi dia mau jadi laki, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan keempat. Di pertemuan kelima, kita akan bahas tentang menjelaskan keislaman yang luas dan mendalam, yang mencakup urgensi agama. Ada banyak orang, ada banyak manusia di dunia ini yang tidak mau percaya namanya Tuhan. Mereka ateis dan mengatakan, saya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang mengelola dunia ini, yang mengatur segalanya. Dalam hati saya biasanya bilang lalu mau itu kalau Tuhan gitu loh, ya kan? Tapi namanya juga ateis, mereka tidak percaya itu. Kita sebagai umat Islam tentu kita harus permantap keimanan kita bahwa kita butuh agama. Kenapa? Karena agama adalah sumber nilai kehidupan. Ditambah lagi dengan adanya sumber hukum kita Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang akan menjadi marja. Marja itu tunggu sebentar ya. Oke, saya lanjut di pertemuan ke-6, teman-teman sekalian. Ada 2 kali pertemuan, kita akan membahas tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Bolehlah Barat mengatakan bahwa HAM itu dianggap sebagai sebuah agama. Oke, dijunjung tinggi namanya HAM. Oke, saya ini hak asasi saya mau jadi lesbian, saya mau jadi gay, saya mau jadi bisexual, LGBT, itu kan hak asasi manusia saya. Nah, kita akan coba lihat perspektif Islam, bagaimana sudut pandangnya HAM dari sudut pandang Islam. Oke, 6-7 kita akan bahas di situ. Terus kemudian di pertemuan ke-8, maaf, ada ujian tengah semester. Saya biasanya dari selama ini mengajarkan mata kuliah agama Islam, saya tidak pernah memberikan tes di pertemuan ke-8 ini. Tapi saya memberikan keleluasaan kepada teman-teman mahasiswa untuk menarasikan, menuliskan refleksinya terhadap proses pembelajaran yang dilalui dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Misalnya diminta untuk menjawab pertanyaan, apa yang menurut Anda telah pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8? Nah, akan kelihatan nanti siapa di antara teman-teman yang mungkin level yang dia dapatkan mungkin cuma 50%, 60%. Kalau dia cerita banyak, berarti dia cerita semua yang menurut dia telah pelajari. Jadi, ini semacam reflection paper dan tidak ada tes. Oke, Anda hanya diminta ya paling banyak mungkin 3 halaman. Oke, malah pernah saya minta mahasiswa 1 halaman saya dia buat. Karena waktu itu kelasnya sampai 80 orang. Jadi kalau disuruh sampai 10 halaman berarti 80 kali 10 berarti 800 ya, 800 halaman dosen baca untuk memeriksa pekerjaan mahasiswa dan itu sangat menyita waktu. Oke. Paling banyak 3 halaman. Oke, lalu di pertemuan ke-9, mohon maaf, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian etika, moral, dan akhlak. Di mana bedanya? Kadang-kadang kan kita silih berganti menggunakan. Orang itu tidak beretika, orang itu tidak bermoral, orang itu tidak berakhlak. Di mana bedanya? Kita akan lihat nanti di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-10, teman-teman ini kan agrotek ya. Berarti sudah ada tek di situ, teknologi.
Kita tidak mau teman-teman ketika menjadi ilmuwan nanti itu kemudian menjauhkan diri Anda dari agama Anda. Olehnya itu, ipteks harus selalu sejalan dengan agama. Oke. Ilmu pengetahuan penting, tapi kalau tidak dikaitkan dengan keagamaan kita, apa yang terjadi? Teman-teman pernah mungkin nonton videonya terkait dengan cloning. Cloning itu menghidupkan sebuah, teman-teman mungkin lebih tahu, domba yang sudah mati dan kemudian dihidupkan, dan ternyata risiko hidupnya juga lumayan tinggi karena melalui proses medis, dan ternyata bisa terciptakan. Tapi kalau orang mau mengkloning manusia, ini lebih bahaya lagi karena yang berhak menciptakan manusia adalah Tuhan gitu dan sebagainya. Oke, baik. Di pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan wacana pluralitas dan pluralisme. Saya tertarik tadi karena ada teman-teman yang menuliskan posisinya ada di Ambon. Kita pernah tahu bahwa pernah Ambon itu berkonflik karena warna-warni yang ada di sana. Ada Islamnya, ada Kristennya, ada ininya, ada ininya. Nah, kita mau mahasiswa Unhas, khususnya di Agrotek ini, memiliki bekal yang bisa melihat perbedaan itu sebagai sebuah berkah dan rahmat dari Allah. Kita tidak ingin ada benih-benih kebencian terhadap perbedaan yang ada. Di sekeliling kita bukan hanya orang Islam, tapi ada juga agama lain. Nah, bagaimana melihatnya itu? Di pertemuan ke-11 kita akan bahas lebih mendalam bahwa meskipun kita tidak bersaudara, meskipun kita tidak seiman dan sekeyakinan, tetapi secara manusiawi kita adalah bersaudara. Secara manusiawi ya teman-teman sekalian. Oke, jadi perlu kita pertajam pemahaman kita. Bagaimana sih posisi kita sebagai orang Muslim di tengah pluralisme bangsa ini? Kalau tidak salah kita punya 700 bahasa ya 300 etnisnya. Saya kadang-kadang bolak-balik itu yang mana angkanya suku bangsanya kemudian bahasanya. Dan salah satu negara yang paling banyak suku bangsanya di dunia adalah kita. Dan itu yang menjadikan warna Indonesia banyak diminati oleh orang-orang sehingga datang untuk berwisata, kecuali pada musim pandemi ini, mereka takut karena jangan sampai tertular COVID. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Teman-teman pernah mungkin dengar dalam bahasa Bugis, maaf yang orang Bugis, mendengar kata istilah civil society. Civil society itu adalah versi barat, sementara masyarakat madani adalah merujuk pada kehidupan masyarakat di zaman kenabian Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, di mana bedanya? Kita akan bahas di pertemuan ke-12 ini. Di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang kebudayaan Islam. Kalau di pertemuan keempat tadi, keempat, kita membahas tentang agama Islam. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang kebudayaan Islamnya. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang konsep politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam. Salah satu contoh yang lagi viral ini selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ini adalah adanya istilah khilafah. Apakah itu sesuai dengan Islam? Kita akan mungkin salah satu akan menyentuh di sini. Masukkah itu sebagai sebuah demokrasi dalam Islam? Kita akan bahas nanti di pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-15, teman-teman sekalian, kita ingin sama dengan ipteks tadi yang di atas, di pertemuan ke-15 ini kita akan coba menarik garis merah atau garis biru bahwa teman-teman mempelajari agrotek, pertanian, dan segala teknologinya. Kita ingin ada bekal dalam diri Anda bahwa ternyata apa yang saya pelajari ini tidak jauh dengan agama saya. Itu yang kita mau ada integrasi bahwa ilmu yang teman-teman geluti, bidang yang teman-teman geluti sekarang ini, atau pelajari sekarang ini, ternyata konsepsinya ada dalam agama saya. Sehingga Anda yakin berjalan bahwa saya tidak sia-sia belajar pertanian, saya tidak belajar agro dan sebagainya, karena ternyata agama saya sejalan dengan apa yang saya pelajari itu. Di pertemuan terakhir ada evaluasi akhir semester. Sama dengan tadi 1 sampai 7 Anda diminta membuat reflection paper. Saya juga tidak memberikan tes. Saya lebih banyak teman-teman membuat sebuah catatan pembelajaran, reflection paper on your learning process. Anda membuat paper reflektif
yang menampilkan atau menunjukkan proses pembelajaran Anda. Jadi dari pertemuan ke-9 ke pertemuan ke-15, Anda akan bercerita proses pembelajarannya. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda pahami, apa yang belum Anda pahami, dan mengapa Anda belum pahami itu. Apa yang terjadi pada diri Anda, mengapa Anda belum pahami itu. Itu akan Anda bercerita again and again. Maksimalisasi itu halamannya pasti tidak lebih dari 5 lembar atau tidak kurang dari 2 lembar. Jadi mainannya 3 sampai 4 sampai 5 dan sebagainya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Cuma sekedar Pak, bertanya tentang pendapat. Bagaimana tentang itu orang yang bilang bahwa semakin ditahu ilmu pengetahuan maka semakin jauh daripada Allah. Terima kasih. Ini sudah mulai masuk ke materi ya. Nanti kita akan jawab di materinya nanti. Oke. Bertanya dulu di ya, konten RPS-nya. Oke. Nanti kita akan bahas itu pertanyaan. Semakin berilmu tapi kok semakin jauh dari agama. Itu yang kita tidak harapkan. Oke. Kita mau bahwa teman-teman punya keilmuan, punya pengetahuan yang banyak dan menyadari dirinya. Makanya di salah satu topik yang kita bahas ada konsepsi manusia. Ini posisi kita apa sih? Jangan-jangan saya merasa bahwa saya yang berilmu, ilmu saya dapatkan usaha sendiri, tidak ada bantuan dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah. Nggak boleh kita bersikap begitu. Oke? Jadi teman-teman topik yang kita susun ini sangat-sangat berurutan, mulai dari percaya Tuhan, terus kemudian masuk ke manusia, masuk kepada agama, oke, dan sehingga ke bawahnya itu kalau tiga pertemuan itu sudah bagus, maka otomatis akan berdampak yang bagus juga ke yang di bawahnya. Oke. Baik, ada lagi yang terkait dengan RPS kita? Tunggu dulu sebelum saya lanjut, karena ada teman senior Anda di sini yang saya undang untuk memperkenalkan, namanya Sains. Sains itu adalah studi Islam intensif. Itu akan membawa teman-teman untuk bisa lebih memahami khususnya dalam qiraah Al-Qur'annya, cara membaca Al-Qur'annya. Nah, ini bagian yang terintegrasi dengan pendidikan agama Islam. Artinya bahwa ketika dia memengaruhi nilai akhir semester Anda. Jadi sains itu adalah program yang dikelola oleh mata kuliah umum yang hubungannya dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, saya melihat di daftar ini kayaknya tidak ada. Halo, apakah Anda tim sains sudah ada di sini? Saya lihat nama-namanya tidak ada. Oke. Baik, saya persilakan teman-teman, apakah ada pertanyaan yang terkait RPS kita? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, baik. Sudah RPS. Kontraknya, ya biar bagaimanapun kita berjauhan, tetapi kita tetap harus ada aturan main yang mengikat kita untuk menjadikan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Kontrak pertama adalah satu, ya, pakaian rapi, karena Anda ada di rumah, ini biasanya kalau yang pertemuan di kelas ya pasti harus rapi dan sopan. Kalau di rumah ya silakan Anda pakaian asal layak pakai. Oke. Mahasiswa harus mempunyai minimal 1 buku teks yang relevan dengan materi kuliah. Adakah yang bisa membedakan mana wajib dan mana harus? Kalau wajib kan berdosa kalau tidak dilakukan. Kalau harus, tanda kutip. Teman-teman, kalau misalnya suatu waktu ke toko buku dan melihat ada satu buku yang menurut Anda relevan, misalnya tentang manusia, tentang ketuhanan, dan Anda merasa bahwa punya dana untuk membeli buku itu, silahkan untuk mendukung pembelajaran ini. Jadi kalau tidak punya uang, tidak masalah. Oke, yang jelas kalau teman-teman berminat dan kebetulan di dompetnya ada uangnya dan terkait dengan proses pembelajaran, silahkan kalau mau mengadakan buku itu sebagai pendukung. Insya Allah kita akan selalu buka kelas di 345, oke. Dan tadi teman-teman sudah masuk, meskipun saya belum hadir. Teman-teman tadi sebelum saya hadir sudah bisa langsung masuk di Zoom ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya. Iya, Pak. Ya, saya sudah setting di Zoom. Anda boleh masuk meskipun saya tidak ada. Oke, tidak perlu saya admit karena ternyata butuh waktu yang banyak untuk admit.
Oke. Mahasiswa harus membaca bahan bacaan sebelum pembelajaran berikutnya. Sebentar di sekolah kita akan perlihatkan. Mengumpulkan tugas baik individu maupun berkelompok dengan tepat waktu. Oke. Kehadiran mahasiswa minimal 80% dari 16 kali pertemuan tatap muka. 7. Ekstrakurikuler. Ya, ini kontraknya karena kita seragam, kontraknya belum diubah ke daring. Kalau ini kan luring. Dulu kalau di kelas mahasiswa banyak minta izin karena ada ekstrakurikuler. Mestinya ekstrakurikuler tidak boleh mengganggu kegiatan utama perkuliahan kita. Oke, kita akan berdiskusi kurang lebih 10 menit. Saya akan kasih waktunya. Saya hitung dulu ada berapa orang ini yang hadir. 29. Tolong saya dibantu kalau 29 kalau misalnya saya mau 7 orang satu kelompok berarti 7 kali 4 28 di 28 Pak. Saya kurang bagus matematikanya deh, tapi kalau hitung gaji pintar sekali. Kalau banyak kurangnya langsung protes. Oke. Baik. Berarti kelompok kita ada 4, masing-masing ada 7 atau ada 8 di kelompoknya. Oke, saya akan buat 4 kelompok. Oke, 7 sampai 8 atau ya. Saya create ya. Waktunya 15 menit. Cukup 15 menit atau 10 menit? 10 menit kemudian. Oke, baik. Silakan menuju ke roomnya. Saya sudah buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan ke ruangannya masing-masing. Silakan ke roomnya masing-masing untuk berdiskusi. Ya, silakan lihat di chatnya ada pertanyaan diskusi yaitu apa yang Anda harapkan dari pembelajaran ini. Nadianti silakan ke kelompoknya, Nur Khalisa, Muhammad Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Jelas pertanyaannya tadi saya posting di chat. Kelihatan enggak di chat? Coba bisa ada chat pertanyaan saya tulis ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak Oke. ada, Pak. Jadi satu pertanyaannya adalah apa yang menurut Anda harapkan dari pembelajaran ini? Oke. Silakan satu orang nanti tunjuk siapa yang akan jadi pembicara Anda. Jadi bisa dikumpul. Di kelompok kami ada yang mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan nilai A di akhir pembelajaran. Boleh, silakan kalau itu memang harapan Anda. Ada yang mungkin mengatakan kami ingin mengharapkan bahwa ada tambahan pengetahuan terkait dengan isu-isu keislaman. Silakan kalau itu memang menjadi pilihan teman-teman Anda dan tunjuk satu orang untuk menjadi pembicara Anda ya. Ini room 1 ya. Room 1 tolong diingat. Saya tinggalkan, saya mau ke room sebelah. Oke, silakan berdiskusi teman-teman sekalian. Waktu Anda tersisa 7 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini room 2 ya. Salam Pak. Room 2 silakan. Silakan berdiskusi apa yang Anda harapkan dari pembelajaran ini. Oke, misalnya Anda ada yang mengatakan, saya berharap bahwa di akhir pembelajaran saya mendapatkan ilmu yang banyak terkait dengan pembelajaran agama. Ada mungkin yang mengatakan saya ingin mendapatkan nilai A. Silakan kalau itu memang harapan Anda. Ya, silakan diskusikan. Tuju satu orang yang bisa mewakili jadi juru bicara Anda. Waktu Anda tinggal 6 menit ini di atas. Oke, saya pindah ke ruangan lain ya. Oke, bye-bye. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Teman-teman, diskusikan satu pertanyaan. Apa yang menurut Anda harapkan dari pembelajaran ini? Siapa tahu ada yang mengatakan, saya berharap dapat nilai A. Oh, berarti orientasinya orientasi nilai.
Siapa tahu ada yang mengatakan, saya berharap dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak terkait dengan keislaman. Boleh. Nah, adakah yang lain? Silakan diskusikan. Satu orang nanti ditunjuk untuk untuk jadi pembicara. Ini room 3 ya, teman-teman di room 3 sekarang. Oke? Saya pindah ke room yang lain lagi, sampai ketemu di ruang utama, dan siapkan satu pembicara yang bisa membagi hasil diskusi Anda. Bye-bye, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, pertanyaannya satu aja yang didiskusikan. Apa yang menurut Anda kalian harapkan dari pembelajaran ini? Oke, silakan. Misalnya ada yang mengatakan, di akhir pembelajaran saya mau mendapatkan nilai A. Berarti orientasi Anda orientasi nilai. Misalnya ada yang mengatakan, saya berharap bahwa saya betul-betul banyak pengetahuan tentang isu-isu keislaman. Silahkan, oke. Jadi, satu orang ditunjuk nanti untuk bisa berbagi hasil diskusi di kelompok Anda, ya. Oke, jelas? Kalian ini di room 4. Kalian di room 4. Jadi sebentar ketika saya persilakan siapa room 4, nanti yang ditunjuk oleh temannya menjadi juru bicara akan membagi pengetahuan. Oke, saya tinggalkan dulu ya. Saya tinggalkan, kita ketemu kembali di ruang utama. Bye, Assalamualaikum. Ada yang minta bantuan, ada yang Muhammad Irfan, ada masalah? Enggak. Oke, karena tadi ada pemberitahuan bahwa salah tindis barangkali ya. Silakan lanjutkan diskusinya.
Oke, baik teman-teman sekalian. Selamat datang kembali. Oke, kita akan coba mendengarkan kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari hasil diskusi Anda di kelompok Anda. Saya mengawali dari room 4. Siapa yang ditunjuk? Room 4, silakan bicara. Saya, Pak. Ya. Sebutkan namanya supaya saya tahu ini namanya. Ade, siapa nih? Ade Ray. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mulya Hermawan, perwakilan dari room 4. Jadi, apa yang kami harapkan di akhir pembelajaran, yang pastinya kami sangat berharap bisa mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Tolong kita kasih reaction dengan tepuk tangan di layarnya. Kasih reaction. Oke, ada boleh gambarnya reaction yang ada gambar. Oke. Terima kasih Ade. Oke, sekarang kita masuk ke room 3. Siapa yang bicara? Room 3. Halo. Siapa yang ditunjuk room 3? Halo. Mana perwakilan room 3 ini? Harus ada. Come on. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dengan apa yang diharapkan dari pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran agama Islam ini, kami berharap yaitu kami mampu membentuk karakter yang sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ke depannya kami dapat berguna bagi masyarakat dan agama. Oke. Masya Allah. Oke. Akhlaknya kalau bisa nanti karakternya bisa seperti Rasulullah. Ya karena memang Rasulullah dalam Al-Quran sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah akhlak yang sangat mulia. Terima kasih. Kita kasih jempolnya dulu atau tepuk tangannya di reactionnya. Boleh kasih reaction untuk kelompok 3. Oke. Baik, thank you. Di room 2, ada yang mau ngomong di room 2? Room 2, silakan siapa yang ditunjuk? Come on. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaiska Zahra. Apa yang akan dilakukan? Tujuan untuk belajar agama, tujuan pendidikan agama adalah untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan lebih realistisnya untuk dapat nilai apa. Berarti di kelompok 2 ini, room 2 ini ada yang orientasi nilai di. Oke. Selesai? Ya, Pak. Oke, kita kasih reaction dulu ya. Teman-teman boleh jempol, boleh tepuk tangan. Silakan. Oke, good. Terakhir, room 1. Siapa yang jadi pembicaranya room 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari room 1. Ya, terkait dengan pertanyaan, apa harapan Anda dalam pembelajaran ini? Ya, tentunya semua berharap dengan nilai yang baiklah. Doa, semuanya berharap. Dan tentunya kita
kita berharap agar kita mendapat ilmu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita, tentunya khusus ilmu pengetahuan agama Islam. Dan yang paling banyak harapan kami agar sekolah offline ini cepat terlaksanakan, karena banyaknya kendala dari mahasiswa seperti cara belajarnya yang tidak efisien mungkin, dan banyak penggunaan kuota, kadang juga koneksi yang buruk, sehingga kami berharap agar sekolah offline cepat berjalan sehingga pembelajaran kembali efisien dan kami mahasiswa mendapat IP tinggi. Dan terkait dengan juga Pak, terkait dengan toleransi waktu, sekiranya seperti tugas yang kita kasih sebaiknya disesuaikan dengan tingkat tugasnya, apakah terlalu sulit, mudah, sebaiknya diberikan waktu yang sesuai lah. Misalnya kalau susah, maaf Pak, kalau susah kita perbanyak juga waktunya, atau bagaimana, sesuaikan lah. Nah, sekian itulah yang kami harapkan dari room 1, Pak. Terima kasih. Kayaknya di room 1 ini banyak mewakili suara-suara yang tidak tersuarakan di kelompoknya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ini. Baik, saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan di kelompok 1. Saya, teman-teman sekalian, jujur, selama saya mengampu mata kuliah agama, saya tidak banyak memberikan tugas. Oke, saya tidak banyak memberikan tugas karena yang saya lihat pada proses di kelasnya. Oke, misalnya kita berdiskusi di kelas. Oke, apa yang mau dilihat di diskusinya? Keaktifannya. Oke, bagaimana dia berpartisipasi? Apakah dia cuma duduk, cuma diam saja, atau dia juga memberikan masukan atau pendapat bagi kelompoknya, begitu, ya kan? Nah, tidak banyak tugasnya, oke? Dan saya sangat memahami karena biar bagaimanapun saya pernah berada pada posisi kalian, dan posisi kalian sebenarnya sama dengan saya sekarang, kan? Saya juga sedang melanjutkan studi S3. Jadi kita sama-sama mahasiswa ini deh, oke? Tapi untuk kesempatan ini saya jadi dosennya, Anda jadi mahasiswanya. Tapi kalau di kesempatan lain, di Zoom yang lain saya jadi mahasiswa karena ada profesor yang mengajarkan saya. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, di sepanjang saya mengajarkan agama tidak ada, mungkin tahun lalu aja yang ada 1 orang yang dapat C. Ingat, agama itu tidak boleh dapat C, oke? Harus dapat A, minimal B+. Kalau dia sudah dapat B, itu dianggap tidak lulus. Karena ini agama yang sangat basic. Jadi kalau teman-teman sudah memenuhi semua kriterianya, ketika misalnya daftar hadir, ditanya pertanyaan, dia jawab. Oke, kemudian ketika diminta tugasnya, dia kumpul. Kemudian ketika dia presentasi, dia juga memberikan waktunya untuk presentasi. Masa tidak bisa dapat A kalau seperti itu? Ya nggak? Oke, jadi insya Allah semua dapat A. Ya, kalau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tadi. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba share apa yang terjadi di sekolah sekarang. Sekarang pengunjung sekolah itu ada 11.999 orang, baik mahasiswa maupun dosen. Saya akan masuk ke akun Anda, mata kuliah kita 84 ya, PAI 84 Agrotek D. Nah, yang teman-teman harus perhatikan kalau ketika masuk ke sekolah itu adalah di alur pembelajaran. Kenapa saya katakan di alur pembelajaran? Karena di alur pembelajaran itu akan merekam semua aktivitas pembelajaran teman-teman sekalian. Coba kita lihat, muncul di layarnya? Halo, muncul di layarnya? Iya, Pak.
Bentur ya, oke. Ya, Pak. Baik, saya akan klik pertemuan pertama. Kalau Anda buka sekolah dan masuk di alur pembelajaran, tidak seperti ini tampilannya di Anda. Tapi kalau dosen, itu tampilannya seperti ini dan ada statistik di sini. Coba bisa dilihat. Bisa dilihat yang ini gambar-gambar balok ini. Ya, Pak. Bisa dilihat? Oke. Itu adalah menunjukkan statistik progres yang Anda lakukan di sekolah, di alur pembelajaran. Coba kita lihat. Siapa saja yang sudah masuk sebelum pembelajaran kita mulai hari ini. Di sini akan ada datanya. Yang baru masuk itu ada Ana Jurana, ada Aulia, ada Azhatul, ada Fatur Rahman, ada Gaiska, oke. Terus kemudian ada Muhammad Akbar, Muhammad Irfan, ada juga Rizky Nur Hidayanti, itu yang sudah masuk. Nah, kita lihat perbandingannya waktunya. Kalau Ana Jurana ini dia menggunakan waktunya 35 menit di alur pembelajaran pertemuan 1. Kita lihat detailnya, apa yang dia lakukan. Oke. Ana Jurana itu membuka RPS dan mempelajarinya selama 35 menit. Berarti dia baca betul yang dia pelajari. Sementara untuk PowerPoint-nya, dia hanya mengintip saja karena cuma 6 detik. Oke, coba lihat perbandingannya yang lain. Aulia itu menggunakan 10 menit, progresnya juga 100%. Azhatul Khairani juga 100%, tapi lihat waktunya, dia hanya kurang lebih 2 menit. Fatur Rahman hanya 5 detik, itu dia sudah menggunakan progresnya 50%. Disinilah kita akan melihat, dosen akan melihat progres Anda, oke, waktu yang Anda gunakan untuk belajar di alur pembelajaran. Saya masuk kembali di alur pembelajaran. Coba dilihat. Teman-teman sekalian, ada selalu 3 atau 4 bab yang dimunculkan oleh bab alur pembelajaran. Yang pertama itu, ini muncul di layarnya? Iya, Pak. Muncul. Ada belajar mandiri, ada tatap muka virtual, ada video pembelajaran. Ini adalah ibaratnya buku. Ini bab 1. Tatap muka virtual bab 2, video pembelajaran itu bab 3. Dan 1 sampai 16 pertemuan semua dirancang seperti ini. Kebetulan di pertemuan pertama belum ada video. Mungkin di pertemuan kedua sudah ada videonya. Sehingga teman-teman sekalian, apa artinya ini? Anda tidak bisa melompat ke bab 3 dalam hal ini video pembelajaran kalau Anda tidak melewati dari atas. Jadi ini harus berurutan. Jadi belajar dulu di sini, kita buka dulu ini. Oke, akan muncul di sini dan akan kelihatan progres waktu Anda, berapa waktu yang Anda gunakan untuk mempelajari di sini. Kemudian masuk ke PowerPoint-nya, Anda belajar karena PowerPoint itu adalah penjelasan singkat dari bahan bacaan yang ada. Oke. Kalau ada video, maka Anda juga akan menggunakan waktu di situ untuk video sehingga muncullah tadi progres yang Anda lakukan. Oke. Muncullah tadi progres yang Anda lakukan. Bisa dipahami sampai di sini apa fungsi alur pembelajaran? Ya, Pak. Bisa ya. Jadi dosen akan melihat setiap pertemuan teman-teman itu menggunakan berapa banyak waktu dan akan terlihat bahwa Anda hadir. Meskipun sekolah menyediakan menu kehadiran, coba kalau Anda buka di akunnya itu ada menu kehadiran. Oke, menu kehadiran di sini yang kursor saya, mau saya bergerak di situ. Tetapi saya lebih menggantungkan diri di alur karena akan kelihatan si A masuk terakhir di sekolah di pertemuan pertama, hari sekian, jam sekian, berapa banyak waktu yang dia gunakan. Berarti saya menganggap dia hadir. Oke. Nah, ada data yang lebih lengkap terkait progres mahasiswa di alur pembelajaran, yaitu ada namanya statistik. Mudah-mudahan bisa cepat terbuka ini. Statistik ini akan menampilkan 3 besar mahasiswa yang paling aktif di sekolah pada pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa terbuka. Please. Oke. Terbuka sekarang. Oke.
Nah, untuk sementara ada 3 nama, yang dianggap paling outstanding, luar biasa di sekolah. Mungkin dari sisi waktunya, mungkin dari sisi apa yang dia bahas. Aulia Yuan Ayyara Ayunda Irwan yang nomor 1, kemudian Nurhalisa, kemudian Nadianti. Nah, ke bawah ini akan kelihatan progresnya teman-teman sekalian. Ana Juana itu sampai saat ini itu 3,1%. Kemudian Ayulia 3,1%. Oke. Kenapa tadi Ana Juana yang 31%, tapi progresnya lihat waktunya. Ana Juana itu cuma 13 menit, sementara Aulia itu 37 menit dihabiskan waktu. Oke. Yang lain itu masih 0% karena apa? Belum masuk di sekolah. Olehnya itu teman-teman sekalian, saya sangat berharap akses terus. Coba saya klik di Aulia ya, Aulia, saya klik di sini. Apa yang dia? Oke. Ternyata Aulia itu pertama dia sudah membaca 3,1%. Dia sudah mendownload 6 dokumen-dokumen yang didownload ada 6. Kemudian selebihnya yang lain belum ada. Nah, ini yang membuat dia secara progres dia lebih unggul daripada teman-teman yang lain. Oke? Nah, ini kelihatan di sini. Dia menghabiskan waktu 37 menit dia belajar mandiri. Nah, pertemuan berikutnya teman-teman sekalian, silahkan masuk ke pertemuan 2 dan mulailah mempelajari, karena tadi di salah satu kontrak kita bahwa mahasiswa diharapkan membaca bahan bacaan sebelum masuk ke pembelajaran. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Jelas, Pak. Jadi kuncinya selalu di alur pembelajaran. Saya stop share, saya lanjutkan slide yang tadi. Kemudian Jelas. Ya, terima kasih. Baik. Sebelum kita akhiri, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau share sedikit untuk bagian akhir dari slide saya. Oke. Baik. Nah, bagian penutup saya akan sampaikan beberapa kutipan. Ya, ini ada kutipan terjemahan hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Teman-teman yang pernah dengar hadisnya, bunyinya itu adalah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi teman-teman yang tinggal di Makassar, jalan-jalan ke kampus supaya dianggap keluar dari rumah. Jangan cuma di rumah, kalau yang di Makassar ya. Oke, supaya dianggap mencari ilmu keluar dari rumahnya. Oke, sampai Anda kembali ke rumahnya lagi. Oke. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan kalianlah yang menjadi pemilik masa depan karena Anda tidak pernah berhenti untuk belajar. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Tentu kita tidak ingin disebut orang yang bodoh. Oke, jadi teman-teman sekalian, teruslah belajar, karena dengan banyak belajar, maka ilmu akan bertambah pada diri kita. Belajarlah karena kerja keras tak akan berkhianat. Oke, ya tadi yang mengharapkan A, ya belajar supaya dapat A, ya kan? Karena kerja keras tidak akan pernah mengkhianati diri Anda. Oke, hambatan terbesar untuk sukses adalah rasa takut yang akan kegagalan. Kita jangan pernah takut, karena salah satu hal yang paling sulit bagi seseorang adalah melangkahkan langkah pertama untuk melakukan sesuatu. The first things is the hardest is the first step. Oke, salah satu hal yang sangat sulit adalah langkah pertama. Karena orang selalu berpikir, nanti salah, nanti gagal, nanti salah, nanti gagal. Kalau gagal, kalau salah, kita usahakan bangkit dan lakukan yang terbaik, yang lebih baik lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang terakhir ada bahasa Bugis ini, kutipan, mengatakan, we all have ability, the difference is how we use it. Tuhan memberikan kita waktu 24 jam. Tuhan memberikan kita segala kemampuan yang ada. Pertanyaannya adalah, yang membedakan kita dengan yang lain apa? Adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan itu. Teman-teman semua memiliki kemampuan, tinggal bagaimana Anda menggunakannya, sehingga Anda berbeda dengan orang yang lain.
Ada yang mengatakan juga secret to happiness is in 3 things. Sabar, syukur, dan ikhlas. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal. Sabar kalau jaringannya kurang bagus, koneksinya kurang bagus, sabar ya. Kalau jaringannya kuat, jaringannya strong, syukuri. Kalau dicoba lagi, ternyata banyak tantangan, banyak kendala, diikhlaskan. Karena insya Allah, ketika Allah menutup satu pintu kebaikan yang lain, insya Allah dia akan membuka pintu-pintu kebaikan lainnya yang begitu banyak buat Anda. Tinggal Anda mau mencari atau tidak, itu sangat tergantung kepada diri Anda. Dan yang terakhir, thank you and syukran. Oke. Selanjutnya silahkan ke sekolah untuk mengakses pembelajaran selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita keluar? Oke, ada tim sains ya baru masuk ini. Tim sains, saya kasih waktu Anda 2-3 menit sebelum saya tutup pembelajaran. Silakan. 2-3 menit, Pak. Ya, silakan. Minta izin share screen, Pak. Ya. Tunggu dulu. Oke, silakan. Bisa kayaknya, silakan. Oke, baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan atas firman Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan secara daring. Ya, kemudian salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jadi baik karena waktu juga yang diberikan cukup singkat, jadi mungkin langsung saja kami masuk ke dalam inti dari sosialisasi kami. Ya, jadi pertama-tama kami berterima kasih kepada dosen Pak Ridwan yang telah memberikan kami izin untuk menyampaikan sosialisasi ini. Ya, kemudian Mbak lanjut, kami ini adalah dari tim Sains UPT MKU mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ya, jadi sains ini adalah suatu program yang langsung diwenangkan oleh UPT MKU mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari UNHAS itu sendiri. Ini yang berorientasi pada proses pembelajaran Al-Quran. Ya, jadi ini nantinya kita akan belajar mengenai ilmu tajwid secara lebih dalam. Ya, kemudian ya lanjut sebenarnya saya katakan tadi bahwa sains ini langsung dilegalitas oleh mata kuliah MKU Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Mana bisa kita lihat di sini surat keputusan yang diterbitkan oleh UPT MKU itu sendiri. Ya, kemudian keterkaitan sains dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ya, jadi dalam pelaksanaan sains ini akan diambil beberapa nilai dari praktikan seperti nilai pretest, nilai diserahkan nantinya kepada mata kuliah, kepada dosen mata kuliah yang mengajarkan mata kuliah Pendidikan Agama Islam tersebut. Jadi nanti itu akan kita hadapi beberapa tahap, mulai dari pretestnya, kemudian pengambilan nilai, post test, dan final. Ya, kemudian ini bentuk pelaporan tim sains kepada dosen yang bersangkutan, itu dosen PAI. Jadi nilai-nilai tadi yang telah diperoleh pada saat pelaksanaan sains nanti akan kita serahkan kepada dosen Pendidikan Agama Islam. Ya, kemudian rangkaian kegiatan sains. Ya, jadi pada kegiatan sains nantinya itu ada beberapa tahap yang akan dilewati oleh para adik-adik sekalian. Yang pertama itu sains kelas besar pertama. Ya, ini diadakan secara virtual nantinya. Jadi ini merupakan tahap awal bagi adik-adik sekalian untuk mengikuti kegiatan sains nantinya. Berbeda dengan sebelumnya yang dilaksanakan secara offline, tapi karena sekarang lagi pandemi, maka nantinya berubah sistemnya menjadi online. Jadi seperti nanti
kegiatan webinar seperti itu. Kemudian setelah SKB 1, kita masuk ke asistensi umum dan pretest. Ya, di sini asistensi umum nantinya akan lebih jelaskan lebih detail mengenai apa itu sains dan kemudian dilakukan pretest. Jadi pretestnya ini nanti akan dilakukan pengambilan nilai awal. Ini sudah menjadi bentuk pelaporan pertama untuk adik-adik sekalian. Kemudian setelah pretest, maka kita akan melaksanakan agenda selanjutnya itu sains kelas kecil. Ya, jadi sains kelas kecil ini terdiri dari beberapa kelompok sesuai dengan fakultas yang ada. Nah, jadi fakultas yang ada kemudian prodi-prodi tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang dinamakan nanti kelas kecil. Ya, jadi lebih detailnya dikatakan sains kelas kecil. Di pertemuannya itu sekali dalam sepekan. Kemudian sains kelas kecil ini dilaksanakan kurang lebih selama 10 kali pertemuan. Nah, dalam 10 kali pertemuan itu nanti akan ada lagi SKB 2, tepatnya diadakan di pertengahan. Pelaksanaannya sama seperti SKB 1 tadi. Kemudian setelah itu akan ada post test di akhir dan final sains. Jadi ini ada juga finalnya sains. Jadi nilai dari pretest, kemudian nilai dari sains kelas kecil, kemudian post testnya dan finalnya akan diserahkan nanti kepada dosen agama yang bersangkutan. Kemudian agenda terakhir itu ramah tamah sains. Jadi ini agenda terakhir dari rangkaian kegiatan sains tersebut. Itu ramah tamah sains. Nanti di sini akan dibagikan sertifikat sains yang dari tim sains itu sendiri. Ya, ini tadi mengenai SKB 1-nya. Ya, ini dilaksanakan selama 1 kali, itu saat awal pembelajaran sains. Kemudian ini tadi asistensi umum dan pretestnya sudah saya jelaskan tadi, pertemuan pertama antara praktikan dan asisten. Jadi nanti sains kelas kecilnya itu ada satu asisten yang mengajar tiap-tiap kelompok. Jadi tiap kelompok itu terdiri dari antara 10 sampai 15 orang. Jadi itu nanti akan diajar oleh 1 orang asisten sains. Ya, kemudian lanjut di SKB 2, semasa tadi penjelasan ini dilaksanakan di pertengahan sains kelas kecil itu mungkin setelah pertemuan yang kelima. Karena ada tadi 10 kali pertemuan, jadi setelah pertemuan kelima, maka kita masuk kembali ke sains kelas besar kedua. Pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya sama dengan SKB 1 tadi. Nah, kemudian ini tamat-tamatnya, ini rangkaian terakhir dari pelaksanaan sains. Jadi tamat-tamat sains ini merupakan penutupan kegiatan sains yang dilaksanakan selama 1 semester secara umum. Di RTS juga nantinya ini akan dibagi follow up-nya dari kegiatan sains itu yang berupa ada tahsinul Qurannya, kemudian ada tahfiznya yang dikelola langsung oleh MPQ Unhas. Jadi ini bentuk follow up dari sains itu sendiri. Jadi sains itu tidak berhenti setelah adanya RTS, namun ada follow up dari sains nantinya. Ya, kemudian untuk timeline kegiatan sains ini yang perlu dicatat baik-baik oleh adik-adik sekalian mengenai jadwal pelaksanaannya. Ya, SKB 1 itu dilaksanakan pada hari Ahad, 27 September 2020. Ya, 1 pekan ke depan, Sabtu depan, Ahad depannya. Ini akan diadakan SKB 1. Jadi ini dicatat baik-baik ya tanggal pelaksanaannya. Kemudian sains kelas kecilnya dimulai pada tanggal 28 September, hari Senin, sampai dengan tanggal 27 November. Ini selama kurang lebih 10 kali pertemuan sains kelas kecilnya. Jadi untuk jadwalnya nanti diatur masing-masing oleh asisten sains yang bersangkutan dengan kelompok yang telah dibagi tersebut tadi. Kemudian untuk SKB 2-nya tanggal 31 Oktober hari Sabtu. Kemudian untuk finalnya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Ya, setelah final nanti akan diadakan ramah tamah sains yaitu pada tanggal 12 Desember 2020. Jadi ini silakan mungkin bisa di SS
screenshot timeline kegiatannya, jangan sampai dilupa mengenai jadwal pelaksanaan ini, karena ini yang paling penting pada jadwal pelaksanaan sains. Ya, jadi ini gambaran khusus mengenai kegiatan sains yang akan adik-adik lalui selama kurang lebih 1 semester ke depan. Ya, jadi ini mengenai timelinenya. Kemudian kita lanjut. Ya, jadi itu tadi terakhir mengenai kegiatan timelinenya. Jadi saya harap timeline tadi itu dicatat baik-baik di dalam catatannya supaya tidak lupa mengenai agenda pelaksanaan sains itu sendiri. Ya, jadi sebagai penutup dari sosialisasi kali ini, sebenarnya dikutip dari hadis riwayat Bukhari bahwa sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi nantinya di sini di sains ini kita akan banyak belajar pertama mengenai Al-Quran. Kita akan diajarkan oleh asisten-asisten mengenai hukum tajwid. Ya, bagi yang belum bagus bacaan tajwidnya ataupun yang sudah bagus, itu semuanya akan diajarkan nantinya. Karena sebenarnya dikatakan sini, jika kita belajar Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya, maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang paling baik di antara manusia yang ada. Jadi itu penjelasan singkat mengenai pelaksanaan sains. Untuk lebih jelasnya bisa di add langsung di Instagram sains itu Sains Unhas. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, maka silakan langsung bertanya ke kontak person yang ada. Ini untuk kontak laki-laki silakan dikontak, kemudian untuk yang perempuannya silakan di kontak perempuan yang ada. Jadi itu mungkin gambaran singkat mengenai pelaksanaan sains. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Tunggu dulu deh. Bisa dikembalikan ke timeline tadi supaya bisa di screenshot ya timelinenya ya. Bisa yang slideshow-nya ya. Supaya lebih besar. Ya, oke, good. Ya, ini timelinenya, inti dari kegiatan pelaksanaan sains. Jadi harap dicatat baik-baik. Untuk penjelasan lebih jauh nanti mengenai sains ini akan dijelaskan di sains kelas besar pertama, SKB 1. Ini akan lebih jelasnya nanti. Silakan bertanya adik-adik sekalian. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya? Sudah Ini jelas? daring atau luring? Ini daring, Pak. Daring. Pelaksanaan SKB-nya daring. Iya. Jadi kalian menggunakan Zoom juga ya? Iya, nanti untuk SKB 1-nya itu menggunakan Zoom atau nanti ada Google Meet. Kemudian untuk sains kelas kecilnya nanti itu dimasukkan ke dalam grup-grup WA. Jadi pembelajarannya melalui grup WA nantinya. Untuk sains kelas kecilnya, teman SKK-nya. Begitu juga dengan pretestnya dan pengambilan nilai pada sains kelas kecil. Ya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Saya Pak, masalah penentuan waktunya Pak, jam berapa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Yogi. Ya, untuk masalah penentuan jadwal SKK-nya nanti itu kita atur nanti dengan asisten kita. Jadi ada asisten yang khusus menangani kelompok kecil kita, misalnya di agro ini nanti kan mungkin bisa dibagi lagi dalam beberapa kelompok. Jadi nanti masing-masing setiap kelompok ada satu orang asisten yang mendampingi. Itu yang akan mengajarkan kita mengenai pelaksanaan SKK tersebut. Jadi setelah nanti ada grupnya, nanti bisa di situ kita koordinasi dengan asisten kita itu kapan jadwal pelaksanaannya sesuai dengan waktu lowongnya dari adik-adik sekalian. Jadi sesuai di jadwal apa, misalnya tidak ada kuliahnya ini hari atau besok, ya bisa diatur dengan asistennya. Nanti untuk itu lebih jauhnya pelaksanaannya. Jadi jangan takut misalnya bertabrakan dengan jadwal kuliahnya, karena kita nanti atur sendiri dengan asisten untuk jadwal kegiatannya. Ya, itu. Masih ada pertanyaan?
Teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bagaimana? Halo? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita kasih apresiasi dulu untuk teman kakak-kakak kalian yang tergabung dalam tim sains. Ya, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, ataupun ada pertanyaan tapi karena malu-malu untuk bertanya, bisa langsung bertanya di ini lewat akun IG-nya atau bisa baca langsung kontak yang ada jika masih ada pertanyaan. Ya, jadi itu mungkin penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika mengganggu waktu dari adik-adik sekalian. Mungkin harusnya sudah berakhir jadwalnya ini mata kuliah, tapi karena saya datang dan mengambil waktunya sejenak, kami mohon maaf jika mengambil waktu tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Kami ini dengan billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teman-teman sekalian, saya sudah screenshot di grup kontak personnya dengan timeline-nya. Silakan dipelajari, silakan dicatat, dan mudah-mudahan kegiatan sains ini bisa berjalan juga dengan lancar. Dan semuanya bisa mengikuti dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga mudah-mudahan ujung-ujungnya nanti adalah Anda dapat pahala semua, karena tadi sudah ada kutipan hadisnya, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini teman-teman sekalian. Kalau tidak keberatan, saya kasih ringan. Ya, boleh diaktifkan semua videonya. Saya mau ambil foto. Ya, aktifkan semua videonya. Ana Jurana boleh diaktifkan videonya. Kurnia, Muhammad Akbar. Oke, baik. Siap-siap ya. Ana Jurana, are you with us? Yep, good. Siap ya dengan posisi yang bagus. 1, 2, 3. Tahan yang halaman 2 ya. Sekarang halaman 2. Indra belum aktif HP-nya, belum aktif videonya, tak ada apa-apa. Indra mau aktifkan videonya supaya kelihatan wajahnya di foto. 1 ya, Indra buka. 1, 2, 3. Baik, teman-teman sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran. Insya Allah semua sehat, semua fit. Bisa kita ketemu lagi pada kesempatan mendatang. Yang tanya tentang tugas, alhamdulillah belum ada tugas untuk pertemuan kedua. Ya, jadi nikmati akhir pekannya, jangan stres. Santuy aja. Baik, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat.